Oke, teman-teman, sekarang kita lanjutkan. Kita akan mempelajari menu yang pertama dari data, yaitu ada yang namanya ekstrak data. Untuk ekstrak data ini, kita akan menggunakan tabel TransApril untuk praktikum. Jadi, jika saat ini tabel TransApril kalian belum aktif, maka kalian bisa klik 2 kali dulu untuk mengaktifkan tabel tersebut. Oke, saat ini tabel TransApril sudah ada di jendela worksheet kita. Teman-teman juga bisa cek dari lingkaran hijau yang ada di sini menunjukkan bahwa tabel TransApril ini telah aktif dan nanti menu-menu perintah yang kita lakukan itu akan mengenai tabel TransApril ini. Oke, sekarang kita masuk ke menu data. Di sini ada yang namanya ekstrak data. Sebelum kita ke ekstrak data, saya mau jelaskan dulu bahwa ekstrak data itu merupakan menu yang dipakai untuk menampilkan sebagian dari tabel. Jadi, misalnya nih, tabel TransApril ini memiliki 6 kolom ya. Ada card name, ada amount, ada transdate, ada codes, customer number, dan juga description. Ada 6 kolom. Kemudian di sini total recordnya itu ada 281 record data. Nah, misalnya dalam proses audit itu ada beberapa kondisi yang menyebabkan kita hanya menggunakan beberapa kolom saja atau menggunakan beberapa baris data saja dari tabel ini, maka kita bisa menggunakan menu ekstrak data itu tadi. Nah, bedanya dengan filter, di sini ada menu filter ya. Ini juga bisa digunakan untuk menampilkan sebagian data saja yang kita perlukan. Bedanya filter dengan ekstrak data, kalau filter itu hanya menampilkan data tertentu secara tampilan sementara. Tetapi kalau ekstrak data itu akan menghasilkan tabel yang baru. Jadi tabel aslinya akan tetap seperti ini, tabel TransApril. Nah, selanjutnya hasil ekstrak datanya itu akan membentuk tabel baru, yang mana tabel baru itu tadi memuat data-data yang kita butuhkan untuk proses audit. Apakah bisa dibayangkan? Kita coba sambil praktek aja ya, supaya nanti teman-teman bisa merasakan perbedaannya. Kita ke menu data, kemudian kita pilih ekstrak data. Nah, untuk ekstrak data ini terdapat 2 pilihan, yaitu by record atau yang kedua by field. Kalau misalnya by record, berarti yang akan kita potong atau yang akan kita ambil itu adalah record datanya. Tapi kalau kita pilih field, maka yang akan dipotong nanti adalah fieldnya atau kolomnya. Jadi kita hanya mengambil kolom-kolom tertentu saja yang kita butuhkan, tapi jumlah baris datanya itu tetap. Gitu. Nah, untuk percobaan yang pertama ini, kita menggunakan ekstrak data berdasarkan recordnya dulu. Di sini kita menggunakan menu if. Jadi untuk memfilter data mana saja yang mau kita tampilkan, itu kita bisa gunakan if. Silakan if ini kalian klik. Nanti kita akan diarahkan ke kotak dialog expression. Nah, di kotak dialog expression ini, kemarin kan teman-teman sudah punya pengalaman ya, waktu mempelajari tentang tabel layout. Jadi di sini ini kita bisa menuliskan pernyataan logika maupun perhitungan matematis terkait dengan data yang ingin kita tampilkan. Misalnya di sini, kita hanya mau menampilkan data yang memiliki kode tertentu. Jadi karena di sini datanya ratusan, kita mau mengekstrak atau kita mau menampilkan data dengan kode tertentu.
Misalnya di sini kode yang akan ditampilkan itu adalah kode 3535. Silahkan teman-teman klik 2 kali kolom codes ini, nanti akan muncul di kotak expression-nya, kemudian kita tulis kode yang mau kita tampilkan, yaitu 3535. Sekali lagi, ini maknanya adalah kita ingin memotong data dan menampilkan sebagian data yang memiliki kode sama dengan 3535. Sebelum keluar dari kotak dialog expression, seperti biasa, selalu biasakan untuk cek dulu kevalidannya melalui menu verify ini. Kalau sudah valid, kita oke, kemudian kita oke lagi. Kemudian selanjutnya yang harus diisi itu adalah to. Jadi to ini mengarahkan kita kemana nanti tabel ekstrak ini akan disimpan. Kita bisa klik menu to ini. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk tetap mengarahkannya di folder 3 jawaban. Kemudian di sini kita tulis, kita beri nama tabelnya ya, extract underscore record underscore kode, untuk menunjukkan bahwa ini merupakan hasil ekstrak data berdasarkan record dan kriterianya adalah kode. Oke, kalau sudah kita save, kemudian kita bisa oke. Kita rapikan dulu tabelnya. Oke, jadi di sini setelah teman-teman melakukan ekstrak data berdasarkan record, maka teman-teman akan mendapatkan tabel baru dengan nama sesuai yang kalian tuliskan tadi, yaitu extract record codes. Kemudian di sini data yang ditampilkan juga sesuai dengan pernyataan yang kalian buat, yaitu hanya data-data yang memiliki kode sama dengan 3535. Kemudian selanjutnya selain menambah tabel di ACL, tentu tabel itu juga tersimpan di folder 3 kita. Nah, ini di folder 3 jawaban kita. Oke, demikian untuk ekstrak data berdasarkan record. Teman-teman bisa mencoba nanti mengerjakan sendiri, baik itu demo yang kita lakukan sama-sama ini, maupun ditambah dengan soal latihan yang nanti akan saya berikan. Sekarang, kita lanjutkan dulu ya, terkait dengan ekstrak data berdasarkan field. Bedanya itu apa sama yang record? Kita kembali dulu ke tabel TransApril, kita aktifkan, klik 2 kali, simpan perubahannya, yes. Kita kembali ke tabel awalnya. Kalau yang tadi kita ekstrak data berdasarkan record, sekarang kita ekstrak data berdasarkan field. Kita masuk ke menu data lagi, kemudian kita pilih ekstrak data. Nah, sekarang berdasarkan field-nya ini kita klik. Nanti kalau field ini diklik, maka dia akan mengaktifkan menu extract field ini. Nah, tulisan extract field ini silahkan diklik. Kemudian nanti akan tampil 2 jendela utama, yaitu available field dan selected field. Kita tentukan nih, mana kolom yang akan kita masukkan ke tabel yang baru, dan kolom mana saja yang kita akan tinggalkan. Di sini misalnya kita mau ambil 2 kolom saja, yaitu customer number sama yang satunya amount. Jadi misalnya kita mau lihat nih berapa transaksi per masing-masing customer, dan kita tidak butuh data yang lainnya, nomor kartu, kemudian description, tanggal transaksi itu kita nggak butuhkan.
Jadi kita hanya akan mengambil dua data ini, yaitu kolom customer number dan kolom amount. Jangan lupa untuk masukkan dulu ke selected field ya, dengan cara tadi bisa double klik atau kalian klik sekali dan panah ke kanan. Kalau sudah, kita oke. Kemudian to-nya ini jangan lupa juga untuk diisi. Lokasinya di folder 3 jawaban, kita kasih nama extract field. Kemudian di sini kita tulis customer number dan amount. Jadi namanya adalah extract underscore field underscore customer number underscore amount. Kemudian kita save. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman hanya ingin mengambil data berdasarkan kolom, tapi untuk baris datanya semuanya lengkap, kita bisa langsung oke. Tapi kalau misalnya mau kalian tambahin filter tertentu, kalian juga bisa gunakan menu if sama dengan ketika tadi teman-teman membuat pembatasan code sama dengan 3535. Seperti itu ya. Kita coba dengan memberikan batasan, klik if, kemudian sama, kita kerjakan seperti tadi, code sama dengan 3535. Kemudian kita verify, sudah valid, kita oke, dan kita oke lagi. Di sini semua isiannya sudah terisi, sekarang kita oke. Nah, di sini kita rapikan dulu tabelnya. Ekstrak data berdasarkan field-nya itu sudah berhasil. Teman-teman bisa lihat di sini sudah muncul tabel baru extract field customer amount. Kemudian tabel atau kolom yang tampil itu hanya 2 kolom sesuai dengan yang kita pilih tadi, yaitu customer number dan amount. Kemudian yang berikutnya kita juga melakukan filter, yaitu hanya ingin menampilkan amount dengan kode sama dengan 3535. Jadi kalau kita bandingkan di sini tadi, untuk extract record codes di sini ada 12 transaksi, sama ya dengan hasilnya ketika kita extract field customer amount, cuman tadi kita tambahin batasan code sama dengan 3535. Betul ya, sama, yaitu ada 12 baris data. Jadi itu untuk ekstrak data berdasarkan record dan field. Jadi sekali lagi, ekstrak data itu digunakan untuk memotong data. Nah, pemotongan datanya itu bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu berdasarkan record atau berdasarkan kolom. Kalau berdasarkan record, maka jumlah kolomnya tetap, tapi recordnya yang akan berubah. Sebaliknya, kalau kita memotong data berdasarkan field, maka yang berubah itu adalah jumlah kolomnya sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian untuk baris datanya bisa jadi sama, bisa jadi beda, tergantung apakah kita menambahkan filterisasi melalui kotak dialog expression tadi atau tidak. Seperti itu. Silahkan teman-teman bisa memperlancar praktek ekstrak data ini nanti melalui soal latihan yang saya berikan. Untuk pembahasan selanjutnya saya lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih.